Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap bersama kami Julio Channel, tempat kita berbagi ilmu pengetahuan. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran kelas 6, tema 8, subtema 2, yaitu mengenai gerakan bulan dan akibatnya. Kita simak videonya. Gerakan bulan dan akibatnya. Materi pelajaran kelas 6, tema 8, subtema 2. Gerakan bulan. Tahukah kamu gerakan apa saja yang dilakukan bulan? Bulan merupakan satelit alam yang dimiliki oleh bumi. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Cahaya bulan yang terlihat pada malam hari berasal dari cahaya matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bulan. Bulan melakukan 3 gerakan. Yang pertama, gerakan rotasi bulan. Yang kedua, revolusi bulan mengelilingi bumi. Yang ketiga, revolusi bulan mengelilingi matahari. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerakan rotasi bulan. Sama halnya dengan bumi dan planet-planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Bulan berotasi dari barat ke timur. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan 1 kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Kala rotasi bulan adalah sama dengan kala revolusinya, yaitu 29,5 hari atau 1 bulan. Sehingga dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Yang kedua, revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Akibat revolusi bulan, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi yang disebut dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Berikut fase-fase bulan. Yang pertama, fase bulan mati. Fase bulan mati juga disebut dengan bulan baru. Pada fase ini, permukaan bulan yang mendapat cahaya matahari membelakangi bumi, sehingga bulan tidak terlihat dari bumi dengan mata telanjang. 2. Fase bulan sabit. Fase bulan sabit mulai terlihat dari bumi dengan mata telanjang dan bentuknya menyerupai bentuk sabit. Yang ketiga, fase bulan separuh. Pada fase ini, separuh permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari menghadap ke bumi. Yang keempat, fase bulan bungkuk atau cembung. Pada fase ini, bulan terlihat cembung atau hampir penuh. Yang kelima, fase bulan purnama. Pada fase ini, semua permukaan bulan yang mendapat dan memantulkan cahaya matahari menghadap ke bumi. Dari bumi, bulan terlihat satu lingkaran penuh. Setelah fase purnama, bulan terus mengecil dan kembali menjadi fase bulan separuh, fase bulan sabit, dan fase bulan mati atau fase bulan baru lagi. Yang ketiga, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi, maka ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan untuk bergerak mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi untuk bergerak mengelilingi matahari.
revolusi bulan mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender Masehi. Dampak rotasi dan revolusi bulan. Dari pergerakan rotasi dan revolusi bulan, maka di bumi dapat dilihat beberapa peristiwa yang dapat diamati dengan mata telanjang. Dari pergerakan rotasi dan revolusi bulan, maka akan timbul dampak rotasi dan revolusi bulan. Di antaranya, 1. Terjadinya pasang surut air laut. 2. Perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. 3. Terjadi macam-macam fase bulan dan pergerakannya. 4. Terjadinya gerhana. Kita bahas dampak yang pertama, terjadinya pasang surut air laut. Proses ini ditandai dengan terjadinya air pasang naik. Permukaan air laut akan naik. Sebaliknya, jika laut pasang surut, maka permukaan air laut akan menurun. Air laut di bumi yang menghadap pada bulan akan tertarik oleh gaya gravitasi bulan sehingga menimbulkan pasang naik. Sebaliknya, air laut yang membelakangi posisi bulan maka mengalami pasang surut. Perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Jumlah hari pada kalender Hijriah per bulannya adalah 30 atau 29 hari. Maka dalam 1 bulan kalender Hijriah memiliki lama sekitar 29,5 hari. Hal ini menyebabkan dalam kalender Hijriah ditemukan adanya tahun kabisat. Kalender Hijriah lebih cepat 11 hari daripada kalender Masehi, sehingga menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.